Halo semua, balik lagi dengan responsi. Kali ini untuk kalkulus akan membahas sebagian materi untuk UAS. Oke, di sini ada pengajar Denzel, pematerinya ada 3, Krisan, Dimas, sama Sophia. Ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi yang pertama adalah baris deret hingga mencakup uji divergensi, uji integral, dan deret geometri. Kemudian ada ODE, kita akan solve yang eksak, linear ODE, dan non eksak. Kita mulai dari infinite series and sequence, barisan tak hingga. Jadi barisan tak hingga secara umum itu bentuknya kayak gini, dan untuk suku ke n biasanya ada fungsi yang bisa dinyatakan. Ini bisa dibaca. Nah, ini kekonvergenan barisan. Konvergen itu artinya suku yang menuju tak hingganya bisa dinyatakan dalam suatu L, artinya konvergen. Nah, kalau L ini nggak ada atau limit ini nggak ada, artinya divergen. Contohnya adalah kalau L-nya ini tak hingga, berarti limitnya nggak ada. Itu divergen. Nah, ini karakteristik limit barisan, mirip sama karakteristik limit biasa sih. Terus selanjutnya, kita akan bahas deret hingga. Deret hingga bentuknya kurang lebih seperti ini. Mulainya dari N1 sampai tak hingga. Nah, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Oke, AN disebut suku ke N. Oke. Kekonvergenan deret. Deret tak hingga. Deret tak hingga bentuknya gini kan. Kemudian ada penjumlahan parsial ke N. Nah, kalau tak hingga ini sampai tak hingga, kalau sampai N berarti ya sampai N aja. Dilambangkannya dengan SN. Ini sigma hasil jumlah ya. Nah, jika barisan penjumlahan parsial konvergen ke bilangan S, maka deretnya konvergen dan memiliki jumlah S. Oke, jika SN menyimpang maka deret lain divergen. Artinya kalau misalnya sampai tak hingga ini bisa dinyatakan dalam suatu bilangan S konvergen ya. Kalau tak hingga baru divergen. Ini sekali lagi sumnya ya, jumlahnya. Kemudian ada juga P-series. Ini udah pernah dibahas juga di kelas kan. Jadi bentuk umum P-series kayak gini. Nah, ini tuh akan selalu konvergen kalau P-nya lebih dari 1. Sedangkan kalau P-nya kurang atau sama dengan 1, akan selalu divergen. Ini ada deret harmonik. Bentuknya kayak gitu, 1 per N. Kemudian ini divergen, kenapa? Karena ini bentuknya P-series dengan P1. Kayak ini kalau 1 deret harmonik kan. Dan dia adalah divergen karena P sama dengan 1. Oke, paling gitu aja. Nah, kita lanjut mulai ke bagian yang kita harus ngitung-ngitung. Yang pertama ada divergence test. Jika kita punya suatu baris gini, deret gini, konvergen, maka limit dari si AN ini untuk N menuju tak hingga 0. Yang penting sih yang bawah ini sih. Kita bisa ngecek sebuah deret baris ini divergen atau enggak. Makanya namanya divergence test, karena kita cuma bisa ngecek divergen atau belum tahu gitu. Kita nggak bisa cek ini konvergen atau enggak. Oke, nah caranya mungkin kebayang ya. Nanti di soal kita dikasih ini, kemudian kita bakal hitung si limitnya. Kalau limitnya nggak ada atau tidak sama dengan 0, divergen. Kalau limitnya ada dan sama dengan 0, tidak divergen. Atau nggak juga sih, tidak dapat diambil kesimpulan. Jadi kita nggak tahu dia konvergen atau enggak. Ini ada latihan soal 1, kita langsung mulai aja. Oke, ketemu soal kayak gini ya. Lakukan uji divergensi. Kita ganti warna dulu. Nah, kita bakal ngelihat si bentuk ini. Karena kita dikasih ini kan. Kita dikasih ini, kita mau lihat bentuk ininya. Limit N menuju tak hingga dari AN, yang mana AN-nya itu ini. Cos 1 per N kuadrat. Gitu kan. Nah, kita mau ngecek nih
si limitnya ada atau sama dengan 0 enggak. Kalau iya berarti divergen kan. Oh enggak. Kalau tidak ada atau limitnya tidak sama dengan 0, divergen. Kalau sama dengan 0 yang kita nggak tahu. Jadi kita berharap dia nggak sama dengan 0 sih. Nah, ini tinggal kita solve seperti biasa aja. Pakai aturan rantai sih sebenarnya. Jadi ini akan sama dengan lim. Kalau kita mau langsung tulis kayak ini kan udah tahu kan ya. 1/hingga kan 0 kan. Cos 0 ya 1. Berarti hasil akhirnya 1 kan. Cuman ini siapa tahu lebih sistematis kali dianggapnya. Kita pakai aturan rantai yang kita ubah sih dalamnya gitu. Karena ini 1/n² adalah 0. Jadi gitu kan. Cos A. Ini hasilnya 1. Ya intinya mah langsung 1 juga nggak apa-apa sih. Nah ini 1 ini kan tidak sama dengan 0 kan. Kalau 0 tadi, kalau 0 nggak ada kesimpulan. Kalau tidak sama dengan 0 atau tidak ada, maka divergen. Ini yang tadi di sini ya, si divergence test itu kayak gitu. Nah di sini kita dapat yang tidak sama dengan 0. Jadi kita kesimpulannya ini. Jadi kita tulis saja karena ini, maka kita tulis saja ininya divergen. Beres. Kita lanjut lagi. Selanjutnya ada integral test. Nah, integral test itu bedanya sama tadi apa? Bedanya dia itu bisa tahu konvergen atau divergennya. Kalau tadi cuma ngecek divergen aja, ini bisa kita tahu langsung gitu. Nah, kita akan coba lagi ya pakai latihan soal. Jadi di soal kita bakal dikasih yang kayak gini sih. Kemudian kita bakal cek ini supaya kita bisa makakan, supaya kita bisa tarik kesimpulan lah. Nah, jadi kita bakal ngitung ini sih. Makanya namanya integral. Oke. Oke, kita akan coba ya. Untuk soal yang ini kita bakal tulis ke form yang tadi ya, kayak apa bentuk yang tadi. Ini kan n sama dengan k. Kita punya n sama dengan 1. Berarti integralnya 1 sampai hingga. Itu kan. Kemudian ada si fx dx-nya. Fx dx-nya itu ambil aja dari sini si an-nya. Soalnya dx ya. Cuman ini kita pakai n jadi pakai dn aja. Nah, di sini kita bakal ngecek si integral ini divergen atau konvergen atau divergennya. Nah, caranya ya kita limitkan lagi. Ini kan sama dengan limit b menuju hingga dari 1 sampai b integral yang tadi ya, dn itu kan. Nah, si integralnya kita integralkan aja. Caranya sih bisa dimisalkan aja ya. Misal u sama dengan 2n min 1, du sama dengan 2 dn. Nanti du berarti si dn sama dengan du per 2. Nanti ini ganti, terus nanti diintegralin dan sebagainya. Nah, di sini udah dihitungin biar cepet. Hasilnya bakal gini. Kemudian ini range-nya 1 sampai b kan. Ini untuk limit b menuju hingga. Ini kalau kita masukin hasilnya bakal jadi limit b menuju hingga dari akar 2b kurang 1. Kemudian ini kalau dimasukin n-nya 1, 2 kurang 1 akar 1. Berarti ini kurangi akar 1. Akar 1 adalah 1. Nah, ini kalau kita masukin hingga diakarin masih hingga ya. Hingga kurang 1 juga masih hingga di limitinnya. Jadi ternyata si ini kan hingga, berarti dia divergen.
si integral ini divergen. Jadi dia divergen juga. Jadi kita ngomong karena divergen, maka divergen. Kita lanjut ke deret geometri. Deret geometri itu kira-kira udah pada tahu lah ya, yang bentuknya bisa jadi kayak perkalian gitu, kayak 1, terus nanti jadi 2, nanti jadi 4. Ini sebenarnya barisan ya, kalau deret ya ditambah aja, bedanya gitu aja. Tapi ini 8 ya, yang kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut aja. Jadi intinya adalah kalau si R, si rasio dari deretnya itu kurang dari 1, konvergen. Dan jumlahnya kita bisa tahu karena konvergen. Kalau lebih besar sama dengan 1, divergen. Udah sih itu aja. Yaudah, kita langsung latihan aja. Nah, di sini kita kan nggak dikasih tahu ya. Oh, ini deretnya geometri loh, nggak dikasih tahu kan dari soal. Tapi kita harus selidiki sendiri sih biasanya. Kita cek aja di sini. Kita bakal cek dengan cara kita jabarkan si sigmanya. Sigma ini kan seperti loop ya. Jadi n-nya 1 sampai tak hingga. Kita akan coba saat n-nya 1, ini akan menjadi min 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 0. Oke ya, lanjut ya. Saat n-nya 2, min 3 pangkat 3 4 1 gitu ya. Terus selanjutnya ternyata ada bentuknya. Ini sampai selanjutnya. Kita akan coba selidiki. Nah, di sini 9 ya. 9 per 1 karena 4 pangkat 0 itu 1. Ditambah 9 per 4. Sebenarnya kita tulisnya ya nggak apa-apa lah. 9 kali min 3 ya per 4. Kemudian ini adalah 9 min 3 per 4, cuman jadi kayak gini. Yang kita bisa lihat adalah ternyata setiap melangkah gitu kita akan nambahin si ini ya. Berarti kita dapat di sini didapat R sama dengan min 3 per 4. Min 3 per 4 ini kalau diabsolutkan jadi 3 per 4 ya. 3 per 4 ini kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 apa tadi? Kalau kurang dari 1 konvergen. Berarti kita maka aja konvergen. Kemudian dia minta tentukan sumnya. Sumnya itu si jumlahnya ya. Jumlahnya kita pakai rumus yang tadi aja. Di sini langsung aja dah kita sama denganin. A-nya suku pertama 9. 1 kurang R-nya adalah min 3 per 4. Jadi tambah 3 per 4 gitu kan. Sama dengan 9 per 7 per 4 sama dengan 36 per 7. Jadi kita dapat sumnya 36 per 7. Lanjut. Oke, berarti baris deret hingga udah beres. Selanjutnya ODE. Bentuk umum. Bentuk umumnya kayak gini. A0T. Nah, ini A0 ini anggap aja fungsi ya. Fungsi T, Y, turunan ke N. Dan selanjutnya gitu. Contohnya yang kayak gini sih. Oke, kita ngomongin yang linear atau bukan dulu aja deh, beserta ordernya. Ini udah dibahas juga di kelas sih. Ini linear ya.
Kenapa? Karena bentuknya sama kayak yang atas. A0 T Y turunan N. Ya turunan N ini tuh kayak Y ini turunan 4 berarti gitu, kurang T ini turunan 2 tambah 1, satunya bisa di ke kanan ini, sama dengan T kuadrat kurang 1. Ini kurang ya, bentuknya udah sama dengan atas sih, jadi oke, ini linear. Yang gak linear itu kalau misalnya di sini ada Y, karena dia kan mintanya kan fungsi dalam T kan. Kalau ini ada Y berarti ini AT, Y, salah, nggak boleh kayak gitu. Yaudah, ini bolehlah latihan sendiri aja. Pemisalan variabel. Nah ini solusi persamaan diferensial order 1. Kalau kita punya bentuk macam ini, kita bisa ubah kayak gini, lalu integralkan untuk mendapatkan solusinya. Nanti dicontohin. Tapi yang penting adalah metode eksak ya. Metode eksak ini kalau bentuknya udah kayak gini banget, kita ada teknik buat ngerjainnya. Ini bisa dibaca, cuman lebih enak kita latihan soal aja. Yang pertama kita harus pastikan dulu kalau bentuknya ini udah kayak gini. Oke. Tapi kalau bentuknya maksudnya beda dikit gitu ya, ini tuh setara dengan 2x tambah xy kuadrat tambah y tambah x kuadrat y. Ini kan dy. Kalau kita bagi dengan dx kedua ruas, jadinya dy per dx sama dengan 0. Atau ini bisa ditulis si y aksen gitu. Ini juga sama ya, sama aja. Jadi jangan kaget kalau nemu yang kayak gini. Oke. Bentuknya secara umum udah sama, kita tinggal cek aja apakah dia eksak atau enggak. Jadi walaupun bentuknya udah kayak gini, kita masih harus cek eksak atau enggak. Oke. Kita akan coba ngecek ini itu turunan parsial M terhadap Y kan, harus sama dengan turunan parsial M terhadap X, harus sama kayak gini. Kita tulisnya gini aja deh biar cepat, MY sama dengan NX, harus gitu kan. Kita coba MY nya. Oh ya, sebelumnya kita catat dulu aja ya, ini kan si M, mungkin pakai warna lain aja, masih biru. Ini M, ini N. MY kita turunkan parsial terhadap N, 2x hilang, tambah xy kuadrat jadi 2xy. Kalau si N parsial terhadap X sama dengan Y nya hilang, ini turunkan jadi 2xy. Maka kita dapat MY sama dengan NX, artinya eksak. Oke, karena eksak kita bisa ngerjain pakai yang gini-ginian. Cuman kita ikutin PPT aja biar jelas lah ya. Jadi kan ada yang kayak garpu gitu kan. Ini namanya psi. Nah, garpu ini kita mau cari si garpu ini sebagai fungsi. Cuman nantilah ya. Kita intinya berangkat gini aja. Garpu ini turunan parsial terhadap X, fungsi xy sama dengan ini adalah M. Jadi kita tulis saja 2x tambah xy kuadrat. Kalau dibatasi aja dulu. Nah, kemudian kita solusi dari ODE ini adalah si garpu ini sendiri, cuman yang bukan turunannya. Maka ini adalah integral dari garpu turunan terhadap X, kita integralkan ya kan, terhadap dx. Nah, sama dengan apa? Ini kita tinggal integralkan aja. Biar cepat kita integralkan kira-kira aja ya, 2x integralkan
X kuadrat kan, ditambah ini kita integralkan X kuadrat juga, setengah X kuadrat, Y kuadrat masih nyantol. Kemudian ini karena ini tak tentu, integral harus ada C nya, tapi C nya di sini adalah fungsi terhadap Y. Nah, sekarang kita harus cari fungsi terhadap Y ini, si C nya ini berapa, supaya dapat solusinya. Caranya adalah kita cek si garpu turunan Y. Garpu turunan Y dari XY ini sama dengan si N yang ini, berarti sama dengan Y tambah X kuadrat Y yang ini ya. Oke, kita dari sini kita cara ngeceknya adalah kita mau buat si Y ini ada di kanan, X kuadrat Y tambah Y. Kemudian Y ini kita anggaplah si Y ini adalah fungsi terhadap Y kan. Kita jadinya ini tuh karena si garpu diturunin terhadap Y ini, berarti si garpu ini adalah, berarti si Y ini adalah CY diturunkan sekali terhadap Y, karena ini si garpu ada di sini kan. Intinya mah kita ganti aja yang ada Y doang jadi C aksen Y. Dari sini kita baru bisa dapat si CY nya dengan mengintegralkan C aksen Y yang mana adalah Y. Y kita integralkan jadi Y kuadrat setengah Y kuadrat, kan? Oke, berarti kita udah dapat sih jawabannya. Jawabannya solusinya adalah si garpu ini kan. Oke. Kita tulis di sini aja deh masih mod. Jadi solusi si garpu ini X kuadrat tambah 1/2 X kuadrat Y kuadrat tambah CY nya setengah Y kuadrat sama dengan C kecil atau C atau K juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini sebuah konstanta aja ya, kalau bisa dibilang nilai awal. Kalau misalnya kalian nggak dapat kayak gini, misalnya ada jawaban lain yang bentuknya kayak gini, 2x kuadrat tambah x kuadrat Y tambah Y kuadrat ini ya, sama dengan C. Nah, ini sama aja karena ini adalah yang bawah ini adalah kali 2 dari yang atas. Cuman C nya kenapa nggak dikali 2? Karena C nya ini ya kita nggak tahu kan, tak tentu namanya juga. Ini solusi parsial ya berarti tadi. Itu solusi umum, ini ada C nya. Oke, paling gitu aja sih. Oh ya, kalau diminta solusi khusus, dia pasti kasih tahu X sama Y awalnya kok buat cari Y. Kalau misalnya X awalnya 0, 0 tambah 0 tambah 0, C-nya 0. Berarti ini tinggal ganti jadi 0 aja. Paling gitu aja. Kita lanjut ke yang lebih sulit, yaitu faktor integrasi. Cuman yang di sini, yang order 1, ada bentuk yang lumayan enakan sih. Jadi kita tinggal cek aja kalau persamaan diferensial ya, ini PD bentuknya kayak gini, kita bisa pakai dua tools ini, bener-bener rumus doang. Ini latihan soalnya, kita coba kerjakan. Di sini bentuknya udah sama, ini soalnya ya yang warna kuning. Kemudian kalau kita cek si bentuknya udah sama dengan yang tadi, jadi bisa kita tulis saja P nya 5, Q nya eksponen 2x. Cara jawabnya, kita cari faktor integrasinya dulu. Integral P dx, integral 5 dx sama dengan 5x tambah C ya harusnya. Cuman karena ini faktor integrasi, yaitu adalah sebuah pengali aja, kita bisa abaikan C nya, atau enggak kita ilangin aja, kita pilih C nya default, karena gak akan gitu ngaruh sama jawaban akhir sih. Jadi mungkin kalau kita jawab kita harus jelasin kali ya, cuman untuk sekarang kita drop aja dulu. Nah, kemudian langsung aja kita dapat si solusinya dengan cara kita integralkan
Q-nya di sini adalah eksponen 2x, Fi-nya adalah eksponen 5x dx dibagi Fi E 5x. Ini kalau kita integralkan, kita gabungin dulu aja. Pangkatnya kalau dikali pangkat berarti ditambah dx per E 5x gitu kan. Nah, di sini aja sama dengan ini kalau diintegralkan adalah E 7x per 7 udah ya, terus dibagi E 5x jadi E 5x. Nah, ini di sini aja, jadi sama dengan E 2x per 7. Oh ya, ini tambah C ya, jangan lupa ya, tambah C, cuman jadi karena ini C ya udah kita tambah C aja di akhir lah. Oke, selanjutnya penyelesaian persamaan diferensial tak eksak menjadi eksak dengan faktor integrasi. Ini bentuknya sama dengan metode eksak yang tadi, masih kayak gini, ada M ada N nya. Kemudian kalau ini tidak sama, kita bisa eksakkan dengan faktor integrasi. Kalau ininya sama, kalau ini sama dengan, artinya eksak kan. Kalau eksak ya tinggal kita solve aja. Kalau tidak sama, artinya tidak eksak. Kita harus akalin dulu gimana caranya biar eksak. Caranya adalah dengan mengalihkan persamaan ini dengan sebuah faktor integrasi yang mana dilambangkan ini. Nah, gimana cara cari si integratif vektornya? Nah, itu ada dua kemungkinan sih yang bakal kita cover kali ini, yaitu yang ini, dan kita harus lihat si left hand side ini suatu fungsi terhadap x, atau enggak si ini suatu fungsi terhadap y, gy gitu ya. Oke, intinya gitu. Kalau misalnya kasus pertama kita dapat integratif vektornya macam ini, kalau kasus kedua macam ini. Ini biar kebayang, kita bahas soal PPT Bimai, solving non-exact ODE. Sebenarnya di PPT ada jawabannya, cuman nggak dijelasin. Jadi kita bakal coba step by step. Oke, langkah menjawab. Kita tulis dulu kan M-nya sama N-nya di sini, ngikutin dari soal ya. Ini soalnya. Nah, kita akan cek eksaknya. Cek eksak berarti tadi M-nya parsial turunan terhadap Y. Berarti MY sama dengan ini kita turunin 3x tambah 2y. Sedangkan si NX kita tulisnya gini aja. Kita turunkan parsial terhadap x jadi 2x tambah y. Mana ini tidak sama dengan kan? Karena tidak sama dengan non exact. Karena non exact, kita harus cari integrating factor supaya membuat si ODE ini exact dan bisa di solve. Oke, caranya tadi kita coba kasus pertama dulu. MY kurang NX per N. MY kurang NX per N. Kita ganti warna dulu deh. Sama dengan MY nya 3x tambah 2y kurang 2x tambah y per, di sini n nya adalah x kuadrat tambah xy sama dengan x tambah y per x nya keluarin x tambah y. Ini bisa dicoret sama dengan 1 per x. Ini kan si left hand side nya, si ini kan, ini LHS nya. Ini adalah fungsi terhadap x, yaitu 1 per x aja. Jadi kita faktor integrasinya pakai ini. Kita langsung sama denganin aja dulu di sini. Hx dx, berarti ini h nya 1 per x.
integral 1 per x dx. Integralnya adalah integral 1 per x dx itu kan ln x ya, ln x tambah c. Ini absolut. Nah, karena kita ini faktor integrasi lagi, c-nya bisa kita drop lagi. Jadi hasilnya adalah e ln x. Oke, paling gitu aja. Dan kalau eksponen ketemu logaritma natural, hilang, jadi x aja. Jadi kita punya si faktor integrasinya adalah x. Oke, kalau kita balik ke yang tadi, bentuk ini kita akan ubah ke sini. Caranya dengan mengalihkan dengan faktor integrasi. Faktor integrasi kita adalah x. Jadi kita bakal bikin dikali x aja. X mx y dx tambah x nx y dy. Kita mau bikin gitu ya. Ya kalau lupa, ini y aksen ini kan artinya kan dy per dx kan ya. Kalau kita kalikan dengan dx, dia akan berubah bentuknya kayak tadi. Jadi di sini ada dx, ini dx-nya dikali jadi hilang. Jadi mdx tambah ndy masih sama ya. Oke, balik lagi tadi kita udah sampai mana? Kita bakal kaliin dengan faktor integrasinya. Sini kita kalikan integratif faktor. Berarti tadi 3xy tambah y kuadrat x kuadrat tambah xy y aksen ini kita kalikan dengan x integratif vektornya. Jadi di sini x-nya bakal jadi kuadrat. Di sini x-nya bakal jadi pangkat 3 dan ini jadi x kuadrat. Oke, udah sampai situ. Kita bakal ngitung seperti yang tadi. Ini udah eksak. Kita udah eksak kali ini. Bisa kita solve seperti biasa. Solve-nya itu tadi pakai garpu-garpuan. Ini kan udah jelas ya. My sama dengan nx. Ini udah jelas pasti kalau integrating faktor kita benar. Sekalian kita cek aja deh. Ini m-nya kan. M-nya kita turunkan parsial terhadap y. 3x kuadrat tambah 2y. Oke. Ini harusnya x ya. Kita harusnya x ya, karena kita kalikan dengan x tadi. Berarti sama dengan 2x ya. Oke. Sama dengan nx. N turunan parsial terhadap x. Ini n-nya. Jadi 3x kuadrat tambah 2xy. Berarti benar kan, udah eksak kan. Kita solve lagi pakai garpu-garpu tadi. Kita tulis dulu garpu parsial x y ini sama dengan m kan. Sama dengan m. Terus kita mau cari yang bukan turunannya, solusinya. Caranya kita integralkan kan sini. Kita integralkan terhadap x. Kita tulis aja dulu deh. Ini diintegralkan jadi x pangkat 3y tambah setengah x kuadrat y kuadrat tambah c fungsi terhadap y. Kita cek si yang turunan terhadap y nya ini sama dengan n kemudian kita pisahkan si bagian ini yang ada isinya y doang. Di sini nggak ada kan. Jadi kita anggaplah ini sama dengan ini. C aksen y. Nah, maka ini C aksen y nya 0 kan.
Maka dari sini kita bisa integralkan. Kalau 0 kita integralkan, hasilnya adalah suatu konstanta doang, berarti sama dengan C. Jadi ini bisa kita ubah jadi C. Nah, si solusi akhir bangetnya adalah yang ini, yang garpu, X pangkat 3Y tambah setengah X kuadrat Y kuadrat. Karena ini C doang, jadi C nya bisa kita pindahin ke kanan, jadi C tambah C kan. Jadi sebenarnya C doang nggak apa-apa tulis karena itu konstanta doang. Jadi solusinya udah kayak gini, dan ini udah jawabannya. Oke, paling segitu aja. Terima kasih udah nonton video ini, semoga UASnya sukses. Sampai jumpa lagi.